Pernah nggak sih, kita semua tanpa sadar kayak lagi mainin bom waktu dalam hubungan kita? Satu kesalahan kecil saja, boom, kepercayaan yang udah dibangun susah payah bisa langsung hancur berkeping-keping. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas satu kebiasaan yang sering banget kita anggap sepele, padahal dampaknya bisa lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Siap buat bongkar rahasianya? Tonton sampai habis. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Mumu. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kalian dan berbagi insight menarik yang semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kali ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang mungkin terdengar klasik, tapi esensinya tuh dalam banget dan sering kali kita lupakan, yaitu janji. Coba deh kita renungkan sebentar. Dalam interaksi kita sehari-hari, baik itu dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan orang yang baru kita kenal, janji itu ibarat fondasi yang menopang kepercayaan. Ketika kita berjanji, kita sebenarnya sedang memberikan harapan kepada orang lain, sebuah keyakinan bahwa apa yang kita katakan akan kita lakukan. Nah, ada satu prinsip mendasar yang menurut saya penting banget untuk kita pegang teguh soal janji ini. Kita boleh berutang janji selama kita 100% yakin bisa menepatinya. Ini bukan berarti kita harus jadi orang yang kaku dan enggak fleksibel ya, tapi lebih kepada sebuah kesadaran diri yang kuat tentang batasan kemampuan kita. Bayangkan gini, kita semua pasti pernah berada di posisi di mana kita pengen banget bantu teman, atau mungkin kita lagi semangat-semangatnya dan tanpa pikir panjang mengiyakan sebuah permintaan. Padahal jauh di lubuk hati kita udah ngerasa ada keraguan. Kira-kira gue sanggup nggak ya? Disinilah letak pentingnya kita biasa menakar kemampuan diri. Kemampuan kita hari ini itu dinamis banget loh. Bisa jadi besok kita lagi on fire dan bisa ngerjain banyak hal, tapi bisa juga kita lagi kurang fit atau ada urusan mendadak yang nggak bisa ditunda. Jadi, sebelum kita mengikrarkan sebuah janji, ruangkan waktu untuk sejenak untuk benar-benar introspeksi. Apakah jadwal kita memungkinkan? Apakah energi kita cukup? Apakah sumber daya yang kita punya memadai? Contoh sederhananya, misalnya teman kita ngajak ketemuan malam ini jam 11 malam. Setelah seharian kita udah beraktivitas padat, coba deh jujur sama diri sendiri. Kira-kira jam segitu mata kita masih bisa diajak kompromi atau enggak? Jangan sampai karena enggak enakan atau pengen kelihatan asik, kita langsung mengiyakan. Padahal kita udah tahu besok pagi kita harus bangun pagi lagi. Nah, kalau kita udah bisa menakar kemampuan dengan baik, langkah selanjutnya adalah berkata dengan tegas. Ini bukan berarti kita jadi orang yang judes atau suka menolak ajakan ya, tapi lebih kepada menyampaikan dengan jujur dan apa adanya, batasan-batasan yang kita punya. Balik lagi ke contoh tadi, kalau memang jam 11 malam itu udah di luar batas kemampuan kita, jangan ragu untuk bilang, sorry banget bro, sis, kayaknya jam segitu aku udah nggak kuat deh. Besok pagi aku harus bangun pagi. Gimana kalau kita majuin atau cari waktu lain aja? Mengatakan dengan tegas dan jujur itu jauh lebih baik daripada akhirnya kita ingkar janji dan mengecewakan teman-teman kita. Mereka akan lebih menghargai kejujuran kita daripada janji palsu. Ada satu lagi nih aspek penting yang seringkali terlupakan, yaitu menghidupkan kasih sayang. Kasih sayang ini bukan cuma perasaan romantis ya, tapi lebih kepada rasa empati dan kepedulian kita terhadap orang lain. Ketika kita punya rasa sayang, kita akan otomatis berpikir dua kali sebelum membuat janji yang mungkin akan kita ingkari. Kita nggak akan tega melihat orang lain kecewa atau merasa diabaikan karena janji kita yang nggak ditepati. Tapi ingat ya, kasih saja itu belum cukup, harus dilengkapi dengan rasa sayang yang tulus dan pengertian. Kasih tanpa sayang itu bisa diibaratkan seperti memberi tanpa memikirkan dampaknya. Misalnya, seorang ibu yang kasih sama anaknya dengan terus memberikan permen setiap hari karena si anak suka, padahal ia tahu itu buruk untuk kesehatan gigi anaknya. Sama halnya dengan janji, kita harus mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Ingkar janji itu sekecil apapun alasannya tetap berpotensi untuk merusak kepercayaan.
Sekali kita melakukannya, akan sulit sekali untuk membangunnya kembali. Orang lain akan jadi lebih waspada dan curiga ketika kita mengatakan sesuatu. Ibaratnya, sekali gelas pecah, walaupun kita satukan kembali, retakannya pasti akan tetap terlihat. Jadi, teman-teman, kebiasaan ingkar janji ini benar-benar harus kita musnahkan dari diri kita. Nggak ada alasan yang cukup kuat untuk menyepelekan sebuah janji. Bahkan ketika kita ingkar janji, bukan karena kesengajaan, tapi karena ada halangan di luar kendali, tetap saja dampaknya bisa mengecewakan. Apalagi kalau ingkar janjinya disengaja, wah itu sih udah level yang berbeda lagi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tanamkan 3 kebiasaan hebat ini. Biasa menakar kemampuan, berkata dengan tegas, dan menghidupkan kasih sayang. Dengan begitu, kita nggak hanya menjadi pribadi yang bisa diandalkan, tapi juga kita turut berkontribusi dalam menciptakan hubungan yang lebih sehat dan penuh kepercayaan. Saya percaya, dengan memegang teguh prinsip ini, kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang perkataannya bisa dipegang, dan kehadirannya selalu membawa ketenangan dan keyakinan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga insight kali ini bisa jadi renungan yang bermanfaat buat kita semua ya. Coba deh mulai sekarang kita lebih perhatikan lagi setiap janji yang kita ucapkan. Ingat, kepercayaan itu mahal harganya. Kalau kalian punya pengalaman menarik atau tips lain seputar menepati janji, jangan ragu buat share di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa juga untuk like, share video ini kalau bermanfaat, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang bisa diandalkan.